Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks, dan juga saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks seperti analisa saya kemarin melanjutkan kenaikan, tapi di siang harinya dia kemudian dibawa turun ya, dan tutup terkoreksi 0,41%. Kelapa harga 6.183, akhirnya 6.200 di breakdown. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan hari ini transaksi cukup besar di 18,02 triliun, dan asing hari ini net sell di 506 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG membentuk candle bearish engulfing. Candle hari ini penuh menutup candle hari sebelumnya, dan IHSG breakdown dari 6.200 dengan disertai volume yang lumayan signifikan. Tetapi indikator MACD barcatnya masih menipis, garis biru masih melandai dan masih mengarah ke atas. Ya lihat besok lah, kalau besok IHSG bisa rebound ya bagus, tapi kalau besok IHSG tutup di bawah lowernya hari ini, ada di 6.157, jadi berpotensi besar IHSG melanjutkan penurunan ya. Gap apakah ditutup? Gap sedikit lagi ditutup ya. Ini tertingginya di 6.151, ini terendahnya di 6.157, jadi ada sedikit gap. Semoga IHSG besok koreksi menutup gap terus dia mantul lagi ke atas ya, semoga seperti itu skenario nya. Tapi kalau masih tetap tutup apalagi di bawah gapnya di daerah 6.140, ya berpotensi IHSG melanjutkan mengarah ke level psikologisnya lagi 6.000. Di situ ada EMA 60 ya, dan harusnya ini bisa menjadi support kuat IHSG, dan seperti skenario awal bisa terjadi head and shoulder, atau kalau dia tidak breakdown 6.000, IHSG akan sideways di range harga 6.000 sampai 6.200 lagi. Jadi IHSG akan sideways di daerah sini ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Masih perlu hati-hati, jangan dulu masuk, mending wait and see, coba-coba pas trade aja ya. Kalau ada melihat yang turunnya signifikan sahamnya, dicoba pas trade aja. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini terkoreksi tipis 0,42%, kelapa harga 2.330. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat di broker smarinya terlihat Excel malah diakumulasi oleh YU dan MS ya. Ini yang lumayan lah, walaupun gak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel membuat pola 3 white soldier di daerah bisa dikatakan support, walaupun hari ini breakdown, tapi volumenya nggak ada ya, tipis. Jadi ya kemungkinan juga besok ya Excel bisa rebound menurut saya. Dan juga indikator MACD garis biru menyempit, barcat di bawah 0 juga tipis. Harusnya ya besok bisa rebound, tapi kalau IHSG benar-benar nggak mendukung ya Excel akan ke 2.200 lagi, yang harusnya ini menjadi pertahanan terakhir Excel. Dan kalau dilihat ya harusnya 2.000 ini udah confirm ya. Kalaupun buruk-buruknya Excel turun ya paling-paling ke 2.250 ini, menguji trendline support uptrendnya ini terus mantul lagi. Yang perlu diwaspadai itu Excel ini masih di bawah EMA 200-nya, jadi sangat perlu hati-hati untuk trading ya. Untuk trading ya belum lah. Kalau mau buy di harga sekarang, cut loss-nya agak dalam nih. Nah, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 8% ya bisa aja buy. Dan target profit ya swing trade. Kalau swing trade harus sabar, karena ya kemungkinan lebih dari 2-3 hari baru bisa mencapai atas ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau dapat 10% ya lumayan dalam 2 minggu ya. Bisa aja dia turun dulu, menguji trendline supportnya ini, terus dia mantul ke atas. Dan Excel akan bagus kalau mampu breakout dari 2.480 ini. Ini EMA 200-nya ya. Dia akan naik kencang kayaknya. Apalagi kalau disertai volume. Dan kalau dilihat memang range sideways Excel ini cukup lebar. Di 2.170 supportnya, dan resistennya di 2.970. Dan sekarang Excel sudah mantul dari support, walaupun masih sideways ya
proses ke atas. Menurut saya ini proses ke atas. Jadi nggak perlu takut, yang punya dari darah pucuk juga nggak masalah. Excel masih berpotensi ke atas ya. Dan apalagi kalau mampu breakout 3000 ini, kemungkinan ya Excel akan lari lebih kencang ya. Target 3600 sampai 3780. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini ditutup di level harga 5.500 sama harga penutupannya pada hari kemarin. Dan juga ISAT di akumulasi asing. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ISAT lagi di akumulasi ya, yang akumulasi CS dan BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal ISAT masih di area range sideway-nya. Range sideway-nya ada di 5100 dan resistannya di 6180. Dan ISAT hari ini tutup di bawah EMA 20-nya. Jadi kalau ISG besok juga koreksi, kemungkinan besar ISAT melanjutkan koreksi menguji 5100. Kalau itu dipertahankan ya bagus, ISAT kemungkinan akan sideways di daerah sini. 5090 supportnya dan resistannya di 6180. Tapi kalau jebol ISAT ke arah minim 4345. Jadi seperti itu untuk ISAT. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai dan garis biru juga mendekati garis merah. Bar chart di bawah 0 makin tipis ya, lihat besok lah. Dan juga ya ISAT sudah lumayan over value, over price ya. Jadi yang ini ya cocoknya untuk trading aja. Kalau untuk disimpan jangka waktu setahun ya itu hitunglah fundamentalnya gimana ya. Kalau saya nggak, kalau untuk trading bisa beli dekat support, jualnya ya untung 2-3% atau dekat-dekat resisten, atau pasang trailing stop aja. Sesuaikan aja strategi untuk mencari profit. Tapi kalau untuk cut loss, sesuai dengan trading plan yang dibuat sebelum membeli sahamnya ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga, misalnya beli ISAT ini di harga 5150, cut lossnya di 4950. Ya kalau ISAT menyentuh harga cut loss, nggak usah nego-nego, nggak usah berharap dia naik ya, takutnya di bawah. Kalaupun dia naik ya udah, itu jadi bahan evaluasi Bapak Ibu ke depannya. Dimana kesalahannya, apakah terlalu mepet. Jadi trading harus siapkan trading plan dan juga biar bisa menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu ke depannya untuk memperbaiki sistem trading yang telah dibuat. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom pada hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,43% ke level harga 3.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan yang cukup besar ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat KZ dan MS distribusi yang cukup besar di saham TLKM. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM, karena volume hari ini meningkat yang signifikan dari volume hari sebelumnya, ya harusnya Telkom melanjutkan penurunan menguji 3000 sampai 3080. Di situ ada EMA 200 yang harusnya akan menjadi pertahanan terakhir Telkom, dan juga harusnya Telkom mempertahankan 3000 supportnya itu ya. Kalaupun dia breakdown, kalau memang dia masih menjaga, ya besoknya atau lusa Telkom harus naik lagi ke atas 3080. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Telkom makin murah ya, karena harga wajarnya ada di 3.800 sampai 4.000. Jadi harga sekarang masih bisa profit sekitaran 25%, 30% dapat lah ya. Ya udah mulai cicil aja. Terlihat juga nih ya. 3.000 ini harus dipertahankan Telkom, kecuali ISG crash sampai 5.400. Nah, kemungkinan besar Telkom juga crash ke bawah ya. Tapi kalau ISG sampai 5.800 sampai 6.000 aja ya, Telkom paling ke daerah 3.000 ini, paling breakdown sedikit 2-3 hari dia langsung naik lagi. Jadi sesuaikan aja, yang mau nyicil Telkom juga nggak masalah. Telkom ini menurut saya potensi juga bagus. Cuma untuk trading belum momentumnya ya, karena Telkom ini juga menunggu momentum baru bisa. Sekarang juga momentumnya lagi mengarah ke bawah, dan bisa dikatakan Telkom gagal breakout EMA 60-nya. Sudah 5 candle di bawah
EMA 60 ya harusnya dia ke bawah mencari supportnya. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren pada hari ini ditutup naik tipis 1,75% ke lepas harga 58. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya. Hari-hari sebelumnya asing terus net buy. Entah apa yang dipikiran atau skenario asing dalam saham Pren. Retail kita nggak tahu ya. Jadi kalau dilihat dari broker semarinya, saham Pren masih diakumulasi yang cukup besar menurut saya oleh KI, HP, dan YB. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pren hindari aja dulu. Pren masih ya bisa dikatakan Pren downtrend karena EMA 20 di bawah EMA 60, EMA 60 di bawah EMA 200, yaitu bisa dikatakan strong downtrend. Dimana untuk pembalikan arah Pren untuk dia bisa uptrend lagi 90 menjadi kuncinya. Jadi mending wait and see aja dulu. Kalau sudah di atas 90 baru buy. Menurut saya larinya akan lebih kencang ya. Minim-minim dia bisa ke 120 sampai 150 lagi. Jadi seperti itu untuk Pren ya. Wait and see aja dulu, nggak usah maksa. Walaupun harganya murah tapi ya Pren murahan ya, karena ya secara fundamental Pren juga kurang menarik. Dan untuk trading ya yang pas trade cari 1% sampai 1,75% ya bisa aja ngambil ya. Ini hari ini Pren tektokan sampai 60 kan lumayan. Kalau dapat dari 58 ke 60 2 tick ya sekitar 3% lebih ya. Kalau mau silakan, tapi resikonya harus siap cut loss mepet. Jadi seperti itu aja untuk Pren. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Era hari ini ditutup naik lagi 4,81% ke lepas harga 2.830. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semarinya asing atau saham Era diakumulasi oleh JP Morgan 38.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era mantul lagi dari EMA 20-nya dan berpotensi untuk Era lanjut menguji 2.980 sampai 3.000 karena hari ini Era naik dengan disertai volume. Dan juga Bapak Ibu bisa perhatikan Era ini strong uptrend dan juga ya support kuat Era itu ada di 2.600 ya di EMA 20-nya ini. Kalau ini di breakdown Era bisa sampai turun ke 2.250 menguji EMA 60-nya. Nah, jadi trading plan-nya bagaimana? Ya, trading plan-nya beli dekat-dekat support di daerah 2.650 buy. Kalau dia breakdown cut loss di 2.530 sampai 2.540. Nanti kalau dia sampai mengarah ke 2.250 beli lagi di bawah. Kalaupun cut loss ya cut loss lagi di 2.150. Jadi kecil kan potensi untuk rebound, untuk dapat profit di 3 sampai 6% bisa menurut saya. Target Era karena sudah break dari resistennya di 2.600 yang terbentuk dari 11 Januari 2019, harusnya Era bisa mencapai ke 3.400, tapi uji dulu 3.000. Kalau confirm breakout ya arahnya ke 3.400 ya. Menarik juga Era ini strong uptrend ya, karena lebih dari 45 derajat melengkung ke atasnya ya. Jadi ya itu bisa dikatakan strong uptrend. Jadi ya masih berpotensi ke atas untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tebik. Tebik pada hari ini ditutup ARB lagi, auto reject bawah ke lepas harga 2.110. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan yang sangat besar, dan juga asing dari minggu-minggu lalu jualan ya, baru 2 hari malah asing net buy, dan juga net buy-nya tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Morgan Stanley distribusi yang besar di Tebik. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik seperti skenario awal saya, kalau tidak mampu mempertahankan 2.100 yang mengarah ke 1.900 sampai 2.000. Kalau itu di breakdown lagi bisa-bisa Tebik sampai 1.790. Bagaimana strategi untuk buy? Yang belum punya wait and see aja dulu, ada kesempatan nanti ya. Idealnya kalau saya akan tunggu di daerah 1.800 ini. Skenario-nya ya hampir-hampir sama dengan saham-saham yang naik tinggi ya. IRA, KF, INAP, AGI kan ya bisa mengarah ke bawah dia.
ARB berkali-kali baru ada mulai sideways ya. Kemungkinan analisa saya dia akan sideways di range harga 1790 sampai 2000 ini. Jadi penurunannya masih dalam. Kemungkinannya yang punya dari atas gimana, yang nggak mau cut loss ya sesuaikan aja ya. Kalau saya bilang cut loss nanti takutnya rebound, Bapak Ibu kecewa kan. Jadi sesuaikan, karena sudah nggak cut loss dari atas ya. Kalau cut loss ya harus ikhlas, kalau nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa turun lebih dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tower. Tower hari ini ditutup terkoreksi 3,31% ke level harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, saham Tower didistribusi oleh JP tapi ditampung oleh CS, CU dan AKBK ya. Top 5 yang nampung bandar asing atau broker-broker asing besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower ya biasa aja ya, nggak ada penurunan yang kelihatan signifikan. Volume juga kecil karena memang volumenya Tower ini kecil, dan ya harusnya Tower bisa melanjutkan penurunan sampai menguji 1000. Di situ ada EMA 60-nya. Kalau itu di breakdown, bisa-bisa Tower mengarah ke 950 lagi. Semoga dipertahankan ya, karena indikator moving average 20 sudah mengarah ke atas untuk cross atau memotong moving average 60. Kalau besok atau lusa Tower rebound atau berbalik arah menguji 1080. Di situ ada trend line downtrendnya ya. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya Tower ke 1180. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Yang punya dari bawah harusnya taking profit saat Tower berbalik arah ya. Yang belum taking profit ya silahkan sesuaikan ya. Mau di hold juga nggak masalah, dan harusnya Tower kuat di 950. Dan juga 1000 ini adalah neckline double bottomnya. Nah ini double bottomnya. Jadi seperti ini, bisa aja besok rebound untuk Tower. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.